Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Dosa besar ke-30 memakan bangkai, darah dan daging babi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinjirin fa innahu rijs." Katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Quran surah Al-An'am ayat 105. Barang siapa yang memakan semua hal yang disebutkan dalam hadis di atas bukan karena terpaksa, maka ia termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Penulis tidak akan pernah menduga bahwa akan ada seorang muslim yang dengan sengaja memakan daging babi. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang zindik, yaitu orang-orang yang anti-Islam dan orang-orang non-muslim. Dalam diri orang-orang yang beriman sudah tertanam kuat bahwa memakan daging babi dosanya lebih besar daripada meminum arak. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin naru aula bih." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Nerakalah yang lebih pantas untuknya. Kaum muslimin telah sepakat terhadap keharaman permainan dadu. Cukuplah bagimu di antara alasan pengharaman tersebut adalah sabda Nabi SAW, "Man la'iba bin nardashiri fa'ka'anna masobaga yadahu fil lahmil hinjiri wadamih." Barang siapa yang melakukan permainan dadu, maka seolah-olah ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2260. Tanpa diragukan lagi bahwa seorang muslim yang membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi dosanya lebih berat daripada permainan dadu. Kemudian bagaimana kalau sampai memakan daging babi dan meminum darahnya? Semoga Allah dengan karunia dan kemuliaannya akan menyelamatkan kita semua dari hal itu. Syarah Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 57 dan 173, yang disebut al-khabith, yaitu sesuatu yang buruk atau haram, itu ada dua macam. Buruk atau diharamkan dikarenakan zatnya dan buruk atau diharamkan dikarenakan cara memperolehnya. Sesuatu yang haram dikarenakan zatnya, misalnya saja bangkai, daging babi, arak, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor." Quran surah Al-An'am ayat 145. Maksudnya adalah najis dan kotor. Semua ini adalah sesuatu yang haram dikarenakan zatnya, hukumnya haram dan diharamkan atas seluruh manusia. Adapun sesuatu yang haram dikarenakan cara memperolehnya, misalnya saja sesuatu yang diperoleh dengan cara menipu, riba, atau dengan cara berdusta dan lain sebagainya, semua ini adalah sesuatu yang haram dikarenakan cara memperolehnya dan tidak akan menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang dibolehkan. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang biasa memakan makanan haram dan memakan riba. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak haram untuk orang yang tidak melakukannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, makanlah. Kemudian dikecualikan dengan firman-Nya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Artinya janganlah engkau memakan bangkai. Definisi bangkai menurut pengertian bahasa adalah binatang yang mati dengan sendirinya, yaitu kematiannya bukan dikarenakan campur tangan manusia. Sedangkan menurut istilah syariat Islam bahwa bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i, seperti mati dengan sendirinya atau disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau disembelih tetapi tidak mengalirkan darah atau disembelih oleh orang yang tidak boleh menyembelihnya, seperti orang Majusi dan orang yang murtad. Allah Ta'ala berfirman, darah, Quran surah Al-Baqarah ayat 173, maksudnya Allah juga mengharamkan darah. Semua orang mengetahui apa yang disebut dengan darah, namun yang dimaksudkan di dalam ayat di atas adalah darah yang ditumpahkan, bukan darah yang berada dalam daging. Bukan darah yang berada di dalam daging, urat, hati, dan jantung, sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Quran surah Al-An'am ayat 145. Firman Allah Ta'ala yaitu daging babi, Quran surah Al-Baqarah 173, maksudnya Allah juga mengharamkan daging babi. Babi adalah binatang yang dikenal sangat jorok, bahkan ada yang mengatakan bahwa babi suka memakan kotoran. Wallahu ta'ala a'lam. Bab siwak atau gosok gigi. Definisi siwak. Secara bahasa kata siwak dipakai untuk perbuatan, yaitu bersiwak atau memakai siwak. Sedangkan batang kayu yang dipakai bersiwak disebut miswak. Disebutkan dalam bahasa Arab sakafahu, yakni menggosok mulutnya. Jika dikatakan istaka, tidak perlu menyebutkan mulut. Adapun secara syariat, bersiwak ialah menggunakan benda apapun untuk menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya. Hukum bersiwak satu, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan. Ketika hendak wudhu dan akan sholat, hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwa. Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk siwakan setiap akan sholat. Ketika bangun tidur pada malam hari atau siang hari, berdasarkan hadis Hujaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika bangun dari tidur malam, Rasulullah SAW menggosok giginya dengan siwak. Dan ketika bau mulut berubah karena
lama diam atau karena tidak makan atau karena mengonsumsi makanan yang berbau menyengat seperti bawang putih. Atau bawang merah. Kemudian yang kedua mustahab atau disukai ketika membaca Al-Quran dan berzikir. Ketika gigi kelihatan berwarna kuning berdasarkan hadis Tammam bin Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mali arakum ta'tuni kulhan istaku." Kenapa aku melihat kalian datang kepadaku dengan gigi kuning dan kotor? Bersiwaklah kalian. Ketika hendak tidur dan saat hendak memasuki rumah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Dan ketika hendak masuk masjid. Kemudian ketiga, hukumnya makruh bagi orang yang sedang berpuasa saat matahari mulai tergelincir ke arah barat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk." Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembahasan tentang faidah bersiwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun li fami mardatun li rabb." Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Tuhan ridho. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bahwa bersiwak itu dapat membersihkan mulut sehingga seorang hamba siap untuk bermunajat kepada Tuhannya dengan aroma yang harum. Dengan demikian diharapkan Allah berkenan meridhoinya, menerima ibadahnya dan memberikan balasan pahala yang banyak. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta zonantu au hasibtu ang sayang zilu fihi Quran." Aku diperintahkan untuk rajin bersiwak sampai-sampai aku mengira atau menyangka kalau Al-Quran akan turun menyinggung tentang hal itu. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian anjuran-anjuran lain, mencukur kumis sampai kelihatan warna merah pada bibir. Kemudian memotong kuku berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau berangkat sholat. Dianjurkan untuk memulai dari kedua tangan sebelum dua kaki. Dimulai dari telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, lalu jari manis, lalu ibu jari. Kemudian lanjut ke tangan kiri dengan memulai dari jari kelingking, jari manis, dan seterusnya. Selanjutnya beralih ke kaki kanan dan dimulai dari jari kelingking lalu diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri.
Kemudian menghilangkan rambut ketiak sebaiknya dengan cara dicabut, tapi juga boleh dengan cara mencukur. Dianjurkan memulai pada ketiak kanan. Berdasarkan hadis yang menyuruh untuk melakukan segala sesuatu pada yang kanan terlebih dahulu. Mencukur rambut kemaluan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, kami dianjurkan untuk tidak membiarkan lebih dari 40 malam. Dianjurkan untuk mengubur rambut, kuku, dan darah yang diambil ke dalam tanah. Merapikan jenggot berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'run falyukram." Barang siapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Hal-hal yang dianjurkan di atas adalah berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asrun minal fitrati qassus sarib wa i'fa'ul liyati wasiwaku wastinsakun bil ma'i wa qassul atfari wa ghuslul barazimi wa natful ibti wa halqul anati wan tiqasul ma'i yakni istinja." Qala Zakaria qala Mus'ab, wa nasitul asirata illa ang takuna matmadoh. 10 hal dari fitrah, yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, beristinsyak dengan air, memotong kuku, membasuh ruas jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinja atau cebok. Zakaria berkata, Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10 kecuali itu adalah berkumur. Wallahu ta'ala a'lam. Fikih 4 mazhab tentang mandi wajib. 4 imam mazhab sepakat bahwa apabila seseorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan dan bertemu kedua kelaminnya meskipun tidak keluar mani, mereka wajib mandi. Daud berpendapat mandi tidak wajib kecuali keluar mani. Demikian juga berpendapat sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak ada perbedaan antara kelamin manusia dan kelamin binatang. Hanafi tidak wajib mandi karena menyetubuhi binatang kecuali keluar mani. Syafi'i, keluar mani mewajibkan mandi meskipun tidak disertai rasa nikmat. Hanafi dan Maliki, jika keluarnya tidak disertai rasa nikmat maka tidak wajib mandi. Seseorang telah selesai mandi wajib lalu keluar mani menurut Hanafi dan Hambali. Jika keluarnya mani sesudah kencing maka tidak wajib mandi. Namun jika keluarnya sebelum kencing maka wajib mandi. Syafi'i wajib mandi secara mutlak. Maliki tidak wajib mandi sama sekali. Apabila keluarnya mani dengan terpancar ataupun tidak, menurut Syafi'i wajib mandi. Hanafi, Maliki, dan Hambali, jika keluarnya tidak memancar tidak wajib mandi. 3 imam mazhab tidak wajib mandi kecuali keluar mani dari zakar. Hambali, jika seseorang melamun atau menghayal lalu ia merasakan keluar mani dari tulang punggung ke batang zakarnya, ia wajib mandi meskipun mani itu tidak keluar. Orang kafir masuk Islam, menurut Maliki dan Hambali ia wajib mandi sesudah masuk Islam. Hanafi dan Syafi'i disunahkan mandi. Menggosok badan dengan tangan ketika mandi wajib adalah sunnah, bukan wajib kecuali menurut Maliki.
3 imam mazhab boleh berwudu dan mandi wajib dengan sisa air mandi orang junub dan haid. Hambali tidak boleh laki-laki berwudu dari sisa air wudu perempuan jika ia menyaksikan perempuan itu berwudu. Namun perempuan boleh berwudu dari sisa wudu laki-laki dan perempuan. Menurut ijma' apabila perempuan haid dalam keadaan junub lalu bersuci, cukup baginya mandi sekali untuk haid dan janabahnya. Diriwayatkan dari kelompok Az-Zahiriyah, perempuan itu wajib mandi 2 kali. Empat imam mazhab, orang junub dilarang menyentuh dan membawa mushaf. Syafi'i dan Hambali, orang junub dilarang membaca Al-Quran sedikit ataupun banyak. Hanafi boleh jika membacanya sebagian saja. Maliki boleh membaca 1 atau 2 ayat. Diriwayatkan dari Daud, orang junub boleh membaca Al-Quran seluruhnya menurut kehendaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kitab Bustanul Arifin. Hadis yang kedua yaitu menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan satu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Hadis ini ialah hadis muttafaq alaih, yaitu hadis yang telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim lafaznya begini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang bermaksud sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama ini, maka ia ditolak. Dan makna rad ialah mardud, yaitu ditolak. Selanjutnya kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Poin penting dalam hadis ini yaitu hadis tentang inamal a'malu binniyat. Ibnu Daqiq Id berkata, ini adalah hadis yang sangat agung karena mencakup semua fungsi perbuatan baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Semua ilmu syara bersumber dan bercabang darinya karena hadis ini mencakup seluruh ilmu sunnah. Hadis ini seperti induknya sunnah, seperti surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran karena mencakup seluruh makna Al-Quran. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu adalah induk dari seluruh ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Jadi kalau hadis innamal a'malu binniyat itu umul hadis. Wallahu ta'ala alam. Seperti surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran karena mencakup seluruh makna Al-Quran. Hadis ini termasuk hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh 8 sahabat yang mulia. Mereka adalah Abu Hurairah, Umar, Abu Zar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir Al-Ash'ari,
dan Jarir al-Bazali. Semoga Allah meridhai mereka. Tentang penjelasan lafaz-lafaz dalam hadis, bainama, zarfuz zaman atau waktu dan huruf mim adalah tambahan. Dalam riwayat lain disebutkan baina. Kemudian ittala, it adalah kata yang menunjukkan secara tiba-tiba atau menghampiri kita dengan tiba-tiba. Wa wada'a kaffaihi ala fahijaih, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Maksudnya adalah kedua pahanya sendiri, layaknya sikap orang yang sopan. Sedangkan dalam riwayat Nasyai berbunyi lalu ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat yang pertama lebih syahih dan ini anil Islam. Beritahukanlah padaku tentang hakikat Islam dan amalan-amalannya. Begitu pula akhbirni anil iman wal ihsan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami kagum dengan kondisinya, dia bertanya tetapi dia mengetahui jawabannya dan membenarkannya, atau kami kagum karena pertanyaannya menunjukkan pada ketidaktahuannya dari orang yang ditanya. Dan ketika ia membenarkannya itu menunjukkan bahwa ia mengetahuinya. Ang tu'mina billah, iman secara bahasa adalah membenarkan dengan yakin dalam hati, sedangkan secara istilah membenarkan dari apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah padaku tentang waktu terjadinya hari kiamat. Amaratiha, dengan hamzah di fathah, merupakan bentuk jamak dari amarah, yaitu tanda-tanda. Maksudnya adalah tanda-tandanya yang sudah terjadi. Ang talidal amatu rabbataha, yaitu tuannya. Dalam riwayat lain rabbaha, yaitu pemiliknya. Artinya termasuk tanda hari kiamat adalah ketika banyak orang yang mengambil hamba sahaya wanita lalu mereka melakukan hubungan dengannya. Kemudian mereka, yaitu para hamba sahaya, melahirkan putri-putri mereka sebagai orang merdeka seperti bapak-bapak mereka. Karena anaknya sama kedudukannya dengan bapaknya. Disebabkan kepemilikan orang tua nantinya akan menjadi milik anaknya, maka dari sisi ini anak sahnya tersebut menjadi tuannya. Dan dikatakan itu sebagai kiasan karena banyaknya anak yang durhaka sehingga para orang tua merasa khawatir anaknya durhaka seperti takutnya seorang hamba sahaya kepada pemiliknya. Dan ini sebagai gambaran masa kehancuran dan terbaliknya semua keadaan. Al-khuffatal urratal alah. Al-khuffatu, al-khuffah merupakan bentuk jamak dari haffa, yaitu yang tidak memakai sandal. Al-uratu adalah bentuk jamak dari aro, yaitu orang yang tidak memakai baju di tubuhnya. Al-alatu adalah bentuk jamak dari al-ailun, yaitu orang fakir. Ri'asa ada ri'a'a adalah bentuk jamak dari ro'a, artinya penjaga. Selain itu juga bentuk jamak dari kalimat ri'atun. Sedangkan asya'a merupakan bentuk jamak dari syatun, yaitu satu kambing. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka membangun bangunan tinggi karena sombong dan ria. Walabistu maliya, saya menunggu sangat lama, yaitu saya tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 malam, sebagaimana dalam riwayat. Kemudian aku menemuinya. Wallahu ta'ala alam.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.